Ketua Umum Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris. Pertemuan ini pun sudah dibenarkan oleh pihak Partai Nasdem. Meski begitu, Nasdem enggan untuk mengungkap lebih jauh terkait pertemuan tersebut. Jangan-jangan salah satu yang dibicarakan antara Surya Paloh dengan Pak Luhut di London itu bagaimana cari jalan Anies tidak menjadi calon presiden bukan karena kesalahan Nasdem. Kayaknya ada upaya sengaja untuk deadlock. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Buat Surya Paloh kan yang penting menyelamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua. Ya Aniesnya yang jadi korban. Sekarang kan begini, akhirnya kau yang menusuk, kau pula yang bikin tahlil. Kau yang menusuk, kau pula yang bikin tahlil. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberi arahan politik kepada seluruh anggota DPR RI dari fraksi Nasdem terkait dukungan Partai Nasdem bagi program kerja pemerintah hingga berakhirnya masa kerja Presiden Joko Widodo. Jaga seorang Joko Widodo sebagai Presiden Republik ini. Nasdem ingin menekankan ini. Dia ingin tetap sebagai seorang sahabat yang sejati, seorang Presiden Joko Widodo. Dikumpulkannya fraksi kemarin oleh Pak Surya adalah bagaimana komitmen Nasdem untuk mendukung Pak Jokowi sampai akhir pemerintahan beliau. Pak Surya menjelaskan sami'na wa ata'na ya, tegak lurus dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Biarkan prosesnya berjalan. Dan pada waktunya nanti mereka akan mendeklarasikan. Soalnya berapa bulan yang lalu ngomongnya udah 90% Mas. Ya. Hari ini belum jadi-jadi kan makanya. Saya mewanti-wanti, mengingatkan. Sekarang kalau mau nyebut nama ya, saya fair. Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan kanan. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Jadi ini akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana caranya tidak bisa maju. Yang kasihan Anies ya. Ya Anda bayangkan aja, sudah begitu semangat keliling daerah ya kan, kader-kader Nasdem. Nah, jadi bukan Anies saja, kader Nasdem itu juga kecewa. Bisa jadi Pak Surya Paloh ini juga takut. Kalau Anies ini jadi presiden, jangan-jangan dia betul-betul jadi ketua umum. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Apa bandarnya? Siapa bandarnya? Udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Bandar belum sepakat. Apa namanya? Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Tuh, Parpol nggak sanggup. Anies Baswedan nggak sanggup. Bener itu Mas, bandar belum sepakat. Ya, ya barangkali begini malah dia menjadi tanggung jawab masing-masing partai untuk menuntaskan. Barangkali prosesnya itu baru tahun 23. Ada lagi di media sosial mengatakan Surya Paloh siap tidak mencalonkan lagi Anies asalkan atas permintaan Jokowi. Nih kalau ini benar nih aneh lagi nih. Saya nggak yakin juga Pak Jokowi minta seperti itu. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi juga dia belok. Makin jauh peluangnya itu, makin dekat Anies itu ke Amerika belajar filsafat. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Bang Surya ini bukan tipe seorang pergerakan dari bawah, bukan orang yang aktivis dari rakyat gitu, bukan. Dia ini kan terus terang aja kan dalam dunia usaha ini pun sudah ada yang modali. Kan abang iparnya Pak Surya itu kan namanya Pak Yusuf Gading. Yusuf Gading itu dulu yang menguasai lotre, Nasional Lotre, ingat nggak? Yang penasehatnya itu Pak Ibu Tin Soeharto, yang tukang becak rakyat-rakyat dulu semuanya pasang buntut-buntutnya itu. Orang gila pun jalan kita tanya, apa kau mimpi tadi malam? Oh itu kakak iparnya Pak Surya. Yang memodalkan awal-awal Bang Surya itu menjadi pengusaha. Semoga klarifikasi ini memberikan kejelasan bagi kita semuanya. Kita tetap dalam satu barisan koalisi pemerintahan yang ada. Bang Surya itu paling lama di luar negeri itu bukan Natal dan Tahun Baru.
Dia paling lama itu 1 Ramadan sampai 1 hari menjelang Idul Fitri baru ada di Jakarta. Jadi sebulan itu Ramadan ada di luar. Musafir dia. Musafir berarti boleh nggak puasa dong, Pak? Iya. Loh, nanti kan bayar fidyah kan gitu. Loh, Bang Surya itu ada di Indonesia 1 Ramadan. 2 Ramadan dia ada di luar negeri. Apa London, apa Amerika. 2 hari menjelang Id, karena dia ada open house, makanya dia datang. Kalau orang di luar negeri kan musafir. Ya, musafir berarti tidak wajib puasa. Terus kalau dia karena sakit dia nggak bisa mengganti puasanya, nah dia mungkin bisa bayar fidyah. Loh, Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris terus menjadi perbincangan. Beredar isu bahwa pertemuan ini menjadi penanda berakhirnya gagasan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Salah satu yang menduga hal ini adalah ex-ketua DPP Partai Nasdem, Zulfan Lindan. Lewat podcastnya di kanal YouTube Total Politik, Zulfan mengungkap skenario yang mungkin dipakai Paloh untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan. jangan-jangan salah satu yang dibicarakan antara Surya Paloh dengan Pak Luhut di London itu, bagaimana cari jalan Anies tidak menjadi calon presiden bukan karena kesalahan Nasdem. Kayaknya ada upaya sengaja untuk deadlock. Politik itu kan penuh dengan kemungkinan. Kalau saya lihat kepentingan yang membuka hubungan kembali, walaupun tidak bisa seakrab dulu antara Surya Paloh dan Jokowi. Tutur Zulfan pada Kamis 19 Januari 2023. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Buat Surya Paloh kan yang penting menyelamatkan dirinya dulu lah. Anies itu soal kedua. Ya Aniesnya yang jadi korban. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi belok. Setelah dia lihat Anies ini nggak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Jelasnya menambahkan, dalih pertama yang akan diungkit adalah sulitnya memenuhi presidensial threshold 20% untuk mencalonkan Anies. Padahal hal ini bisa dengan mudah diusahakan oleh Partai Nasdem. Sekarang kan begini, akhirnya kau yang menusuk, kau pula yang bikin tahlil. Kau yang menusuk, kau pula yang bikin tahlil. Salah satunya dengan menjadikan AHY sebagai wapres. Selesai. Nah, mungkin PKS bisa deal yang lain. Tapi kan sampai sekarang keras tidak ingin AHY, ujar Zulfan. Sudah ditegaskan sejak awal, wakil presiden diserahkan kepada Anies, tapi Anies tidak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya kesimpulannya, Anies ini dibuat bagaimana tidak bisa maju, imbunya. Jadi ini akhirnya kesimpulannya, Anies ini dibuat bagaimana caranya tidak bisa maju. Yang kasihan Anies ya. Ya Anda bayangkan aja, sudah begitu semangat keliling daerah ya kan, kader-kader Nasdem. Nah, jadi bukan Anies saja, kader Nasdem itu juga kecewa. Bisa jadi Pak Surya Paloh ini juga takut. Kalau Anies ini jadi presiden, jangan-jangan dia betul-betul jadi ketua umum. Zulfan menilai sekarang Paloh justru berusaha merehabilitasi hubungan dengan Presiden Joko Widodo dan koalisi pemerintahannya. Sedangkan sebaliknya, Anies semakin jauh dari potensi dicalonkan menjadi RI 1. Buat Surya Paloh kan yang penting selamatkan diri dulu lah. Anies itu soal kedua, kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai capres dan menang. Nah itu dia akan ke Anies, terang Zulfan. Ada lagi di media sosial mengatakan Surya Paloh siap tidak mencalonkan lagi Anies asalkan atas permintaan Jokowi. Nih kalau ini benar nih aneh lagi nih. Saya nggak yakin juga Pak Jokowi minta seperti itu. Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi juga dia belok. Makin jauh peluangnya itu. Makin dekat Anies itu ke Amerika belajar filsafat. Sekarang dilihat kok tampaknya tambah jauh dari menjadi capres. Dan pertemuan Demokrat dengan Gerindra, kemungkinan PKS dengan begitu. Ini jaraknya semakin jauh dengan Nasdem. Kemungkinan ini membuat dia semakin ragu dengan pencapresan Anies. Lanjutnya,
Hal itu yang mendasari Zulfan menduga ada rencana skenario untuk membuat Partai Nasdem tidak bersalah apabila akhirnya gagal mencapreskan Anies. Orang tahu Demokrat minta AHY adalah calon wakil presiden. Karena Demokrat mengatakan demikian, dari pihak Nasdem mengatakan kami nggak setuju. Ini kan jadi nggak ketemu. Akhirnya apa? Bukan salah kami dong kalau batal mencapreskan Anies, ujar Zulfan. Tapi orang tipe seperti Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Bang Surya ini bukan tipe seorang pergerakan dari bawah. Bukan orang yang aktivis dari rakyat gitu, bukan. Padahal di mata Zulfan, AHY memenuhi berbagai kriteria sebagai cawapres ideal untuk Anies. Seperti AHY yang memiliki partai dan elektabilitas tergolong baik. Kalau dilihat dari sudut itu, kayaknya ada upaya untuk deadlock. Nah, ini nggak boleh terjadi. Yang jadi korban siapa? Ya Aniesnya yang jadi korban, ucapnya. Dia ini kan terus terang aja kan dalam dunia usaha ini pun sudah ada yang modali. Bahkan abang iparnya Pak Surya itu kan namanya Pak Yusuf Gading. Yusuf Gading itu dulu yang menguasai lotre, NALO, National Lottery kan nggak? Ya. Yang penasehatnya itu Pak Ibu Tin Soeharto, yang tukang becak rakyat-rakyat dulu semuanya pasang buntut-buntutnya itu. Orang gila pun jalan kita tanya, apa kau mimpi tadi malam? Oh itu kakak iparnya Pak Surya. Ya, yang memodalkan awal-awal Bang Surya itu menjadi pengusaha. Politikus senior ini menduga kuat ada pembicaraan luar biasa penting terkait situasi politik tahun 2024 mendatang, sampai membuat Paloh dan Luhut mau bertemu, kendati punya sejarah hubungan yang kurang baik. Kalau kita lihat latar belakang, sangat sulit untuk Pak Luhut ketemu Pak Surya, yang bahkan itu sangat keras. Pukul-pukulan meja, sehingga tidak mungkin bertemu, ucap Zulfan. Zulfan lantas mengaitkan ini dengan renggangnya hubungan Paloh dan Presiden Joko Widodo saat ini. Rupanya situasi ini membuat Paloh resah sampai rela bertemu dengan Luhut yang merupakan kawan lamanya. Bagaimana dia begitu dekat dengan Pak Jokowi, tiba-tiba berjarak, ungkap Zulfan. Hal ini juga tidak lepas dari masa lalu Paloh yang membuatnya tak bernyali apabila dimusuhi pemerintah. Bang Surya bukan tipe seorang yang pergerakan di bawah, bukan aktivis dari rakyat. Dia ini kan terus terang saja ya, anak seorang polisi. Kita tahulah kalau polisi punya jabatan di daerah, pasti hidupnya beda dengan rakyat, terang Zulfan. Bang Surya itu paling lama di luar negeri itu bukan Natal dan Tahun Baru. Dia paling lama itu 1 Ramadan sampai 1 hari menjelang Idul Fitri baru ada di Jakarta. Jadi sebulan itu Ramadan ada di luar. Musafir dia. Kenapa? Musafir berarti boleh nggak puasa dong, Pak? Iya. Loh, nanti kan bayar fidyah kan gitu. Loh, Bang Surya itu ada di Indonesia 1 Ramadan. 2 Ramadan dia ada di luar negeri. Apa London, apa Amerika. 2 hari menjelang Id, karena dia ada open house, makanya dia datang. Kalau orang di luar negeri kan musafir. Ya, musafir berarti tidak wajib puasa. Terus kalau dia karena sakit dia nggak bisa mengganti puasanya, nah dia mungkin bisa bayar fidyah. Loh. Kemudian dia masuk dalam dunia usaha dan sudah ada yang modali. Abang iparnya, Pak Surya itu, kan namanya Pak Yusuf Gading. Dulu yang menguasai lotre, NALO, National Lottery yang penasihatnya Ibu Tin Soeharto. Jelasnya menambahkan, masa lalu inilah yang menurut Zulfan membuat mental Paloh berbeda dari sejumlah politikus lain yang awalnya bergerak menjadi aktivis rakyat. Mereka ini kalau dijauhi oleh presiden, biasa itu. Tapi orang tipe seperti Pak Surya Paloh nggak siap. Saya tahu betul, nggak siap dia dijauhi oleh presiden. Oleh karena itu, jangan-jangan Peter Gonta ini dibisiki Paloh, kau kan dekat juga. Cobalah kau cari jalan, ketemu kita ngobrol-ngobrol sama si Opung Luhut ini. Mungkin ya, namanya politik itu kan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan, tandasnya. Karena Pak Surya Paloh ini, meski kalau pidato tidak ada persoalan, tapi batin kan pasti ada persoalan. Terutama persoalan bagaimana dia dekat dengan Pak Jokowi.
Dan sekarang ada cara. Bagaimana biasanya bila telepon baru kering sudah diangkat. Tiba-tiba 10 kali nelpon pun sekarang tak diangkat. Tuturnya. Bila Anies Baswedan tak jadi diusung, jalan Surya Paloh mendekat ke istana bakal lebih mudah, meski tentu tak akan seerat dulu. Kalau Anies nggak maju, Surya Paloh bisa mendekat ke istana. Kalau dia mau mendekat ke Jokowi, ya harusnya meninggalkan Anies. Buat Surya Paloh yang penting menyelamatkan diri dulu. Anies soal kedua, kecuali Anies betul-betul bisa menang. Karena itulah, Zulfan meyakini pertemuan Paloh dan Luhut kemarin membicarakan hal yang cukup serius, termasuk rancangan skenario untuk membatalkan pencapresan Anies Baswedan, tanpa membuat Partai Nasdem menjadi pihak yang bersalah. Sementara itu, lewat unggahan di Instagram, Peter F. Gonta menampik semua rumor, dugaan, serta asumsi liar yang menarasikan perihal pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan di London. Mereka berdua adalah nasionalis sejati dan berkawan lama sejak Orde Baru dan Golkar. Saya satu-satunya orang yang ada di dalam pertemuan di London tersebut, dan saya tahu apa yang dibicarakan. Katanya sembari menyayangkan sikap sebagian pihak yang sembarangan menduga pertemuan keduanya. Kedua tokoh ini masih hidup dan masih ada, jadi silakan saja konfirmasi kepada mereka kalau ada yang punya akses dan mereka mau bicara. Apakah omongan saya benar atau tidak? Pungkasnya. Sementara itu, seusai pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumpulkan seluruh anggota fraksinya di DPR RI di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Ketua DPP Nasdem Charles Mekiansah menyebut Surya Paloh menyampaikan sejumlah pesan. Salah satu pesan yang sangat penting, kata Charles, adalah tetap mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dia mengatakan Paloh meminta seluruh anggota fraksi, baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan atau AKD, menjalankan hal tersebut. Pak Surya tegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin hingga selesai dan memerintahkan seluruh anggota fraksi Nasdem melakukan hal serupa, mendukung pemerintah di komisi manapun AKD-nya. Kata Charles dalam keterangannya, dia menjelaskan seluruh program kerja pemerintahan Jokowi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat harus didukung Partai Nasdem. Apalagi kata dia, ikhwal penguatan sistem demokrasi Indonesia. Dia menyebut Paloh berpesan agar fraksi Nasdem mendukung penguatan sistem demokrasi itu. Selain itu, Charles mengatakan Paloh berpesan agar fraksi Nasdem memperjuangkan pemilihan umum 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Paloh menilai sistem itu lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat. Sebagai perpanjangan tangan partai, Charles mengatakan fraksi Nasdem perlu berkumpul untuk menyatukan langkah berdasarkan satu komando. Dia menyebut pertemuan ini turut membahas berbagai isu aktual baik dari internal maupun eksternal. Yang dibahas berbagai isu aktual, termasuk perkembangan dari eksternal maupun internal partai, ujarnya. Dalam pertemuan ini hadir Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rau, Sekretaris Fraksi Saan Mustafa, dan anggota DPR lainnya.